Hah, curhat apa? Ini mau dimasukin YouTube enggak, Ceh? Yo no, sudah connect no. Tapi nanti namaku dipotong ya. Enggak ada namamu. Kenapa sayang? Iya Kenapa? tuh. Aku mau cerita masalah jobku gitu loh. Jobmu kenapa sayang? Kan aku kan kerja rumah majikanku kan di daerah Taiwan situ. Heeh. Tapi aku kerjanya di daerah Yomatean. Terus? Terus cuma gitu aja sih maksudnya di kontrak itu yang di daerah situ kan. Tapi kerjanya itu di Yomate. Terus aku kan di kontrak itu kerjanya kan jaga anak. Tapi dulu majikanku udah percaya sama aku gitu, aku ditaruh, majikanku kan punya usaha gitu lah. Terus majikanku punya rumah tapi buat kayak gudang gitu loh. Aku suruh jagain di situ. Jagain apa? Jagain barang-barang majikan. Kayak barang-barang dagangan majikan. Itu orang keluar masuk di situ atau kamu cuma sendiri jagain aja? Aku cuma sendiri, jadi aku yang dikasih kunci. Jadi kalau ada anak buah majikan, mereka tuh harus kontak aku dulu baru bisa masuk. Kamu di situ kerja berapa lama? Aku udah 4 tahun. Ini mau jalan 5 tahun. Wah, sudah renew? Iya. Lah kenapa baru sekarang kamu komplain? Enggak, sebenarnya kan dari dulu kan aman kan ya, tapi kan berapa bulan ini kayaknya kan banyak banget itu update-update itu loh. Sok nanya-nanyain minta KTP gitu kan. Kayak aku kan kadang-kadang takut kalau kamu ditaikku kok kerjanya di Yomate gitu loh. Kadang-kadang kayak gitu. Bukan kerja di Mate kok posisinya di Yomate gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau masalah kayak gituan sebenarnya nggak ada masalah. Kayak membantu nih mertuaku apply-nya di Potat, dia kadang-kadang ke rumahku di Satin, nggak ada masalah mas sayang. Itu mah tergantung dari alasannya apa. Kecuali kamu jualan barang di toko apa itu pasti ditangkap. Makanya kan aku nanya, siapa aja yang datang ke tempat itu? Oh, nggak ada. Cuma aku, terus nanti kalau ada orang semuanya mengambil barang apa gitu, barang jualan majikan gitu ya. Semuanya, oh barang ini udah habis, kamu ada di, tolong siapin, maksudnya timbangin gitu, nanti kamu tolong kasih aku di bawah rumah gitu. Tapi ini komplek rumah gitu loh, rumah biasa. Iya, makanya kan aku selalu bilang, kecuali ada orang yang melaporkan kamu, Mando. Dan pertanyaannya kamu nyaman apa enggak? Kalau kamu merasa nyaman, masih butuh uang, ya enjoy aja. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman, ya kamu bilang aja kamu nggak mau. Tapi menurut peraturan, sangat-sangat nyaman. Iya. Tapi ingat, saya berbicara tentang peraturan. Sekali lagi kan saya selalu berbicara tentang peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan. Kenapa? Karena pembantu hanya kerjanya di rumah dengan alamat yang sama. Jadi kalau ada orang yang tidak suka atau stafnya bapakmu sendiri atau stafnya mbokmu sendiri yang komplain, otomatis kamu kena. Ngerti? Karena dengan seperti itu menyalahin kontrak kerja. Karena kontrak kerja yang di biru itu adalah hanya sebagai pembantu rumah tangga. Bukan di mana-mana. Kamu boleh beli barang tapi belanja, bukan jual barang, bukan ngepakin barang. Jadi waktu kamu nimbang, waktu apa ada yang moto kamu itu sangat berbahaya buat kamu. Tapi kalau enggak dan kamu merasa nyaman di situ, ya nggak ada apa-apa. Cuman harus berhati-hati. Dan jangan pernah cerita sama teman-temanmu atau siapa kalau kamu sendiri tidak ingin posisimu dalam bahaya. Karena sekali lagi kamu sudah melanggar peraturan secara tidak langsung. Oke, Miss. Sampai detik ini nggak ada yang tahu, Miss. Jadi gini aja, kalau merasa sudah tidak nyaman, lebih baik pergi saja. Karena apa? Karena izin tinggal kamu hanyalah sebagai pembantu. Dan sekarang kamu menyalahin aturan seolah-olah kamu itu kerjanya seperti orang Hong Kong. Tapi sebenarnya kamu cuma asistennya saja. Tapi tetap salah. Karena pekerjaan rumah tangga adalah di rumah, bersih-bersih, masak, belanja itu boleh. Tapi aku juga ada masak juga, Miss. Masak buat majikan gitu. Nanti majikan naik ke atas makan kayak gitu. Iya ngerti, tapi kan nggak ada pekerjaan lain gitu loh. Maksudku kan itu kerjaan sampinganmu, Mas sayang. Kan sampinganmu itu loh yang bahaya. Paham nggak maksudku? Tapi sekali lagi berbalik. Seperti selalu aku bilang sama anak-anak, kerja dua rumah itu menurut peraturan salah. Tapi karena kalian ditambahin uang, terus kalian diam aja, ya udah. Otong time, paham nggak menurutku? Maksud. Iya sih, bagi aku yang penting kerja kan, kita di sini kerja gitu aja, misalnya kerja, kita kerja dengan tulus, maksudnya ikhlas.
Ya ampun, aku nggak pernah libur sama sekali selama 4 tahun ini jadi makan nggak pernah libur sama sekali. Tapi sama aku tak jalanin enjoy aja gitu loh, karena disposisi majikan juga dia maksudnya ngertiin gitu loh, nggak cerewet, nggak banyak omong gitu loh. Ya sekali lagi kita kerja cari kenyamanan. Jadi bahaya tapi nyaman kan kalian. Yang penting jangan sampai melakukan lebih dari itu. Iya, Miss. Paham? Jadi Berarti jangan sampai melakukan. Intinya jangan sampai kita transaksi gitu bantu majikan, apalagi sampai ke tempat kerja majikan gitu kan ya, Miss? Iya, ke tempat kerja majikan pun kalau nganterin makanan aja nggak apa-apa, tapi sampai di situ nganterin bayang atau bawa uang apa itu jangan pernah mau. Kalau masalah makanan aja nggak berani nganter, bisa takut. Nah, bukan kamu nganterin makanan masih nggak apa-apa, yang penting jangan itu, jangan transaksi uang sayang. Yang bahaya itu uang. Sama sesama temen aja beliin air, uangnya $10 dibalikin aja kena kok. Aku lihat semua, Miss. Aku beneran nggak ada yang ketinggalan sudahnya, Miss. Terus aku menanya, Miss, kalau semua majikan kan kadang-kadang dia bilang, tolong bawain barang ke bawah gitu, barang jualan majikan, tapi dia nyuruh aku gitu loh, berapa belakangan ini kan dia sok-sok nyuruh gitu, maksudnya bawain barang dong ke bawah gitu. Nanti aku ambil di mana, di lampu merah apa di mana gitu. Itu berbahaya nggak, Miss? Kalau bawain barang nggak sayang, yang penting bukan uang. Kamu nggak nerima uang dari barang, membawa barang itu yang penting bukan uang. Jadi kamu bukan menerima uang. Oke, Miss. Paham nggak? Paham, Miss. Jadi tidak mengambil uang. Tidak mengambil uang. Intinya tidak mengambil uang. Oke. Oke. Ada yang lain? Oke, sama-sama sayang. Oke, bye-bye. Oke, sekali lagi saya selalu bilang bahwa ya ambil barang, nganterin barang sih nggak ada masalah ya untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini belum ada yang mengatakan bahwa kalau ambil barang, bawa barang itu bermasalah. Tapi sekali lagi transaksi uang yang jadi masalah, Mbak. Jadi tentang uang, penguangan ini ataupun masih ingat kan kasus beli air yang $10 itu aja kena. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana karena tugas kita sebagai pembantu saja. Kalau kita bertugas lain, jangankan itu, Mbak. Dulu saya pernah ada satu kasus di mana di salah satu agent itu dia itu pembantu. Tapi saat ada majikan tuh bawain kertas kayak gini, aku mau interview anak ini terus bawain kertas. Nah mungkin itu sudah di-poking atau gimana saya kurang tahu ya. Nah anaknya kena, padahal anak itu tidak bukan kerja di agent gitu loh. Jadi sekali lagi untuk yang di luar sana sangatlah bahaya gitu loh. Saya tidak tahu kalian ngerti nggak kalau nyawa kita itu memang tergantung di visa dan di kontrak kerja ini saja. Jadi kalau kita melanggar dari apa yang ada di sini, ya itu sangat bahaya sekali buat diri kita karena nyawa kita cuma satu, Mbak. Jadi kalau kita sudah bermasalah kita nggak bisa balik lagi ke negara ini gitu loh. Kenapa saya selalu bilang berhati-hati dan jaga kelakuan sendiri. Karena kalau kita melakukan sesuatu kesalahan itu orang Hong Kong itu ya apa ya? Kamu baiknya 2 tahun atau 5 tahun giliran cuma ngelakuin satu kesalahan aja mereka langsung senanya sendiri memecat tanpa alasan gitu loh. Kalau kalian tanya alasannya kenapa dipecat, nggak ada satupun majikan yang ngasih alasan untuk sementara ini ya. Mereka suka mecat ya mecat, dibiarin, dilepasin gitu aja, suka-suka mereka. Bahkan jam 12 malam, jam siang, jam sore itu terserah majikan juga. Jadi sebagai agent saya pribadi tidak pernah bisa mengontrol majikan. Cuman kita selalu mengharapkan perasaannya majikan. Tapi kadang-kadang majikan juga nggak punya perasaan. Sekali lagi tidak semua majikan punya perasaan. Terus aku bilang bantu dong. Mereka bilang bukan sih. Nah ini yang sangat berat adalah peduli amat. Nggak ada urusan dengan saya. Itu yang kata-kata yang sering terjadi ya. Yang sering saya dengar dari majikan. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.